Run. Hai Sobat Gila Movie, gimana kabarnya? Pastikan jantung kalian sehat karena kali ini kita akan bahas film yang cukup membuat jantung kalian bisa jedek-jeduk sampai di akhir film. Film ini sendiri rilis tahun 2019 yang menceritakan sekelompok remaja yang ingin memacu adrenalin di sebuah rumah hantu. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Sebelum itu, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren dan menarik lainnya. Diawali dengan memperlihatkan seseorang melempar labu Halloween ke pintu rumah yang dihuni oleh Harper, Mallory, Angela, dan Bailey. Di kamar, Harper lagi menutup wajah lebamnya setelah dipukul sang kekasih. Bailey ke kamar Harper sebab mengira pacar Harper lah yang melempar labu ke rumah mereka. Bailey mengambil handphone Harper berniat mengirim pesan putus pada pacar Harper, dan Harper melarangnya. Teman-temannya yang tahu wajah Harper lebam mengajaknya untuk merayakan Halloween. Be weird. It's Halloween. Harper pun mengirim pesan putus pada pacarnya itu, lalu pergi merayakan Halloween dengan temannya. Di tempat hiburan, Harper berkenalan dengan Nathan dan Evan. Di tengah perbincangan, Harper berniat ke rumah ibunya, tapi ia melihat seseorang dengan jubah merah. Ia lalu dikagetkan oleh Nathan yang sedang mencarinya. Harper yang berniat pulang lalu digoda oleh Nathan agar tetap tinggal. Mereka lalu pergi dari tempat itu dan sepakat pergi ke sebuah rumah hantu, sebab ini adalah malam Halloween. Di jalan, Harper merasa dibuntuti sebuah mobil, kemudian meminta Evan untuk berhenti. Setelah menunggu mobil itu tidak kunjung muncul, mereka justru dikagetkan lampu neon rumah hantu. Tak ingin melewatkan kesempatan, mereka singgah ke rumah itu tanpa rasa curiga. Di sana, mereka disambut badut yang bersikap dingin. Saat meminta tiket masuk, badut itu malah melakukan trik sulap murahan dan memberikan kunci pada Bailey. Dari kunci itu, mereka dapat kertas yang terdapat peraturan rumah hantu itu. Mereka harus setuju menyerahkan nyawa mereka dan menyimpan semua handphone untuk dapat masuk ke rumah hantu itu. Saat menandatangani perjanjian itu, terdengar dari dalam gedung itu jeritan perempuan, namun bukan takut, mereka justru tambah bersemangat sebab rumah hantu ini benar-benar terlihat real. Mereka pun masuk dalam rumah hantu itu. Di dalam, mereka disambut dekorasi ruangan yang terlihat seperti rumah hantu pada umumnya. Di suatu ruangan, mereka diperlihatkan adegan di mana badut penyihir menyeret karung yang berisi seorang wanita. Mereka hanya diam menikmati pertunjukan itu tanpa rasa curiga. Saat wajah wanita itu ditusuk besi panas, asap kemudian memenuhi ruangan disertai hilangnya badut dan si wanita. Mereka pun takjub dengan pertunjukan itu. Sebuah pintu lalu terbuka, mereka diberi pilihan antara lorong aman dan tidak aman. Bailey, Angela, dan Nathan memilih lorong aman. Sisanya Mallory, Evan, dan Harper masuk lorong tidak aman. Pada lorong tidak aman, mereka melewati jalan penuh sarang laba-laba. Dan di ujung lorong mereka menemukan 3 buah peti. Satu persatu mereka masuk ke peti tersebut. Dimulai dengan Evan, Harper, dan terakhir Mallory. Saat Mallory dalam peti itu, dia disiram dengan laba-laba yang sangat banyak. Beruntung, Evan dan Harper membuka pintu peti tersebut. Di sana, mereka kembali harus masuk ke sebuah lubang yang berakhir di sebuah ruangan. Scene berpindah ke lorong aman. Bailey, Angela, dan Nathan diminta menebak sesuatu yang ada di dalam 3 lubang. Angela mendapat otak. Nathan mendapat sebuah anggur. Sedangkan Bailey tidak menemukan apapun. Sebab merasa penasaran, Bailey lalu memasukkan tangannya lebih dalam lagi. Tapi, ia malah merasakan tangannya seperti ditarik sesuatu, disertai rasa sakit pada tangannya. Nathan coba membantu melepasnya dari lubang itu, dan saat terlepas, ia mendapat luka pada tangannya itu. Kembali ke lorong tidak aman, Harper dan Evan menunggu Mallory keluar dari lorong itu. Namun, yang muncul justru seorang dengan berkostum merah yang dilihat Harper sebelumnya. Mereka menanyakan Mallory, tapi si kostum merah malah memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan.
Mereka kembali masuk di sebuah lubang yang terhubung dengan ruangan yang penuh dengan tumbuhan. Mereka lalu ditakut-takuti badut yang membawa gergaji mesin. Mereka lalu masuk ke ruangan yang rupanya terdapat 3 orang teman mereka. Di situ mereka lalu diperlihatkan adegan badut menyeret kantung mayat yang berisi tubuh Mallory. Seperti sebelumnya, badut itu mengambil besi panas dan menusuk kepala Mallory, dan tirai tertutup. Nathan menyuruh Evan untuk membuka pintu di mana Harper melihat pintu darurat di ruangan sebelumnya. Karena hasilnya nihil, Nathan memutuskan untuk mencari jalan keluar untuk mengambil handphone mereka yang berada di luar. Di sini, Nathan melihat banyak sosok putih, tapi semuanya tidak bergerak. Saat coba lewat, ia kaget sehingga menjatuhkan kunci tempat handphone mereka. Nathan terus melewati sosok tersebut dan tiba-tiba seseorang bergerak pergi. Nathan lalu meminta bantuan pada orang itu dan tidak disangka, orang itu kembali berniat menolong Nathan. Di sini Evan melihat tongkat besi dan meminta Angela membantunya dan berhasil. Evan coba buka pintu secara paksa, tapi Nathan datang bersama orang bertopeng dan berjubah putih. Orang itu mengaku memiliki kunci ruangan di tempat itu, lalu mereka pergi ke tempat di mana Harper melihat jalan keluar dan ternyata itu jalan buntu. Mereka pun jadi geram pada si jubah putih. Tapi si jubah putih berdalih kalau semuanya hanya sebuah pertunjukan dan keselamatan mereka adalah yang utama. Nathan dan Evan lalu memintanya untuk membuka topeng, tapi dia menolak dan memutuskan untuk keluar dengan kembali ke awal rumah hantu itu. Evan berhasil keluar terowongan yang disusul si jubah putih. Namun saat Nathan masuk, si jubah putih malah memblokir terowongan itu. Sementara Harper yang menguping di pintu tahu bahwa ada yang datang. Ia menyuruh kedua temannya lari. Bailey berhasil lari, tapi sayang Angela terlambat dan orang itu menusuk kepalanya. Di tempat lain, Evan berhasil keluar, tapi tidak menemukan ponsel mereka. Evan malah bertemu si jubah putih dan membunuh Evan menggunakan palu. Kembali ke Harper yang dikejar si jubah merah hingga ia tersudut di ruangan jaring kawat dan tidak bisa kabur lagi. Harper mengira si jubah merah adalah pacarnya, tapi saat si jubah merah membuka topengnya, terlihat wajah si jubah merah yang sangat mengerikan. Si jubah merah yang ingin membunuh Harper langsung ditembak Nathan yang tiba-tiba datang memakai nail gun. Harper pun berhasil kabur, tapi si jubah merah terus mengejarnya. Nathan sendiri menemukan handphone Harper, namun tak lama si jubah putih lalu muncul. Beruntung Nathan sempat bersembunyi. Dikira si jubah putih telah pergi, ia lalu keluar dari tempat persembunyian, dan si jubah putih pun langsung menyerangnya. Dengan gesit, Nathan pada akhirnya mampu mengatasi si jubah putih, kemudian berhasil kabur untuk menyelamatkan diri. Berpindah ke Harper yang terus mencari jalan keluar, sampai dirinya menginjak paku yang menembus kakinya. Badut lain coba menjebak Harper dengan perangkap. Beruntung Harper cukup gesit dan lincah sehingga ia berhasil menghindar dari jebakan pisau yang mematikan. Harper lalu tiba di suatu kamar. Di situ ia menemukan petunjuk tentang kunci keluar dari rumah hantu tersebut. Tapi baru saja mendapatkan kunci jalan keluar, si jubah merah kembali menemukan Harper yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Harper langsung menusuk mata si jubah merah dengan kunci yang dipegangnya. Saat berhasil membuka pintu, si jubah merah rupanya tidak menyerah dan terus menyerang Harper lalu mencekiknya. Menyadari pistol jebakan akan menembak, Harper mendorong si jubah merah hingga terkena tembakan dari pistol tersebut. Harper juga menusuk seseorang yang menggunakan topeng menyeramkan. Tapi saat topeng dibuka, ternyata itu adalah Bailey. Temannya itu pun meninggoy karena tusukan itu. Harper lalu dikagetkan oleh Nathan yang lagi menghancurkan pintu, bermaksud menolong Harper. Namun si jubah putih kembali menyerangnya, beruntung Harper segera membantunya. Di sini, Harper dan Nathan bertemu seseorang yang juga korban rumah hantu itu. Dia mengaku diperintah badut melakukan banyak hal. Ia coba mencari senjata yang disembunyikan badut-badut itu, tapi ia malah ditembak badut lain. Beruntung badut itu dapat dilumpuhkan. Sekali lagi badut lain menunggu mereka untuk dibunuh. Untungnya mereka melumpuhkan badut itu dengan mudah, hingga mereka bisa lari dari tempat itu.
Di sini badut kembali menyerang mereka, sehingga Nathan mengeluarkan jurus andalannya yaitu tongkat baseball. Kini mereka pun lari dari tempat itu. Scene berpindah di mana ketua kelompok badut psikopat tersebut membakar rumah hantu itu demi menghilangkan jejak dari pihak kepolisian. Sementara itu, Nathan dan Harper berhasil bebas dari psikopat itu. Di malam hari, ketua badut psikopat tadi mendatangi rumah Harper, tapi kali ini justru dirinya lah yang terjebak. Harper menjebaknya dengan menggunakan lem dan kemudian menembaknya hingga badut psikopat itu harus tewas mengenaskan. Tamat ending yang sungguh sopan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.